Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan perpetaan, materi yang tidak bisa lepas dari planner, baik dari awal sampai akhir. Pasti dia akan hubungan terus dengan peta. Dan bahkan di kuliah-kuliah yang lainnya pun pasti berhubungan dengan peta. Karena memang planologi hubungannya dengan keruangan, serta juga dengan waktu. Keruangan ini yang dapat disederhanakan atau dapat dituangkan dalam sebuah peta, baik peta dasar maupun peta-peta tematik. Nah, kemarin pekan lalu kan membuat tugas ya. Adapun tugas itu penajaman dari masing-masing tema yang diajarkan. Meskipun satu mahasiswa satu ya. Nanti kalau bagus lagi mungkin kita bisa bikin buku. Jadi bisa untuk generasi berikutnya, di mana nanti bisa direvisi lagi tiap tahun sehingga lebih bagus lagi hasilnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang GPS, Global Positioning System, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, karena perangkat-perangkat device yang saat ini, baik itu laptop, HP, ataupun yang lainnya, bahkan kendaraan, banyak sudah terpasang dengan GPS. Apa hubungannya GPS dengan perpetaan? Nah, jadi GPS itu bagi perpetaan adalah untuk menentukan letak koordinat di mana posisi kita. Dan ini sangat menentukan. Jadi dalam membaca peta, ya, kan bisa jadi kita sebagai user itu tidak berada di tempat. Namun ketika kita berada di tempat, kita bisa menunjukkan di mana lokasi kita, where-nya itu di mana kita. Nah, apalagi ini dalam sebuah perencanaan kawasan, di mana kita membuka sebuah peta. Nah, kita harus bisa melakukan orientasi peta. Lokasi kita di mana, kemudian objek-objek di sekeliling kita itu mana, dan kemudian kita lihat di dalam peta di mana letaknya itu semua. Nah, itu juga sangat membantu. Kita bisa melakukan analisis keruangan setelah itu. Dari mulai hal-hal dasar, kita bisa melihat dulu, membaca di mana geografi fisiknya. Bisa jadi di situ ada sungai atau ada dataran. Kita bisa membaca juga peta konturnya, bagaimana perbedaan tingginya, reliefnya. Kalau datar, itu sangat mudah sekali untuk melakukan perencanaan. Namun kalau dia memiliki kelerengan yang tinggi, kemudian juga elevasi, perbedaan tinggi antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya, nah ini menyulitkan untuk melakukan perencanaan, baik perencanaan industri, perencanaan kawasan ekonomi, perencanaan pariwisata, dan lain sebagainya. Ini harus kita lihat. Belum lagi, kemudian kita lihat juga dari peta-peta tematik, ya, seperti bagaimana curah hujannya, bagaimana peta meteorologinya, kondisi anginnya, udaranya, ataupun peta-peta tematik yang lainnya. Bagaimana jumlah penduduknya di sini, kepadatan penduduk, kemudian PDRB, tingkat pendapatan daerahnya, dan lain sebagainya. Sehingga dari semua data tersebut, ketika dituangkan dalam peta, kita bisa
membaca pertama kali, kemudian saatnya kita menganalisis dan mempergunakannya itu untuk sebuah perencanaan. Gitu. Baik, kita masuk saja di dalamnya. Tapi sebelumnya coba lihat on kamera terlebih dahulu ya. Apakah sudah siap dan kuliahnya? Harusnya yang kuliah ini ada 2, kalau semuanya ini berarti 27 mahasiswa. Sekarang 3, berarti 4 orang lagi belum hadir. Mana nih? Azri udah. Natania, Azhar, Weni. Azhar nih, Azhar, Weni sama Natania. Ini satu layar ya, kalau 70 orang atau 50 orang bisa 2 layar. Oke, baik. Ada kendala. Ya. Oke, kita lanjutkan kuliah kita ya. Sekarang kita GPS ya. Sebenarnya sangat menarik lagi kalau kita melakukan kuliah bukan kuliah lapangan atau praktikum penggunaan GPS ini dengan alat GPS ya. Alat GPS itu kalau yang ada di laptop atau di HP itu kan pemakaian sederhana. Jadi hanya mengetahui di mana letak lokasi kita. Namun kalau GPS yang khusus, ya, GPS khusus itu artinya alat GPS yang khusus itu dia bisa kita melakukan pengukuran terestrial. Ya, jadi kita bisa melakukan survei lapangan. Misalnya kita ingin mengukur sebuah lokasi atau kita membuat tracking dalam lokasi tersebut, atau kita ingin menentukan titik-titik koordinat-koordinat di mana kita melakukan pengambilan data. Nah, itu bisa lebih multifunction ya, fungsinya lebih banyak kalau alat GPS tersendiri itu. Nah, tapi pada intinya memang GPS itu adalah untuk menentukan koordinat. Nah, koordinat sendiri itu kan kita pelajari ya. Adanya koordinat geografis. Koordinat geografis itu koordinat lintang dan bujur, latitude and longitude. Jadi ada lintang utara, lintang selatan. Kan bumi itu dibagi lintang utara. Jadi pertengahnya itu garis ekuator atau khatulistiwa, atasnya lintang utara, bawahnya lintang selatan. Kemudian bujur yang vertikal. Ini pun bumi dibagi-bagi bujurnya. Bujur timur dan bujur barat. Nah, Indonesia ada di mana? Nah, ini kan pelajaran geografi ya. Jadi 94 sampai 161 ya. Dan terus kemudian 6 sampai 11 lintang utara dan 11 lintang selatan. Itulah lokasi Indonesia. Lokasi negara lain di mana? Ya sesuai dengan lintang dan bujurnya. Nah, itu kalau memakai sistem koordinat geografis. Dia menggunakan sistem longitude dan latitude. Nah, kalau menggunakan sistem koordinat UTM, nah beda lagi UTM. UTM itu adalah Universe Transfer Mercator. Jadi ini untuk penentuan lokasi berdasarkan Mercator, trapesium. Nah, jadi bumi diproyeksikan menjadi trapesium, silinder ya. Nah, kemudian disitulah ditentukan, dibagi-bagi seluruh wilayah bumi ini menjadi UTM. Satuan UTM itu meter. Jadi dari koordinat. Kalau geografis itu dia
derajat, menit, detik gitu. Kalau UTM satunya meter. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya dan kapan kita bisa mengetahui itu? UTM, kemudian geografis. Nah, itu kalau kalian menggunakan GIS. GIS terutamanya menggunakan software-software GIS seperti ArcGIS atau QGIS atau yang lainnya. Nah, disitulah nanti akan ada apa namanya? Akan ada koordinat. Dalam pembuatan peta ini memakai koordinat apa? GPS atau bukan koordinat geografis atau koordinat UTM. Nah, coba sebagai contoh ini, salah satu kita ada membaca peta ya. Kita biasa lihat saja. Sebentar, cari dulu petanya. Jadi ketika kita lihat sebuah peta, kita lihat di legendanya. Legendanya itu, nah di dalam legenda itu nanti bisa terlihat apa simbol-simbologinya, pewarnaannya, dan kemudian juga sistem proyeksinya, serta sistem koordinatnya. Nah, dari situlah nanti bisa kita ketahui. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah sebuah peta cetak ya, dari BIG. Nah, ini adalah peta. Kita lihat di sini. Ini adalah peta apa namanya? Rupa bumi. Ciri khasnya adalah banyak sekali garis-garis yang ini seperti urat-urat ini. Ini adalah kontur. Garis kontur adalah garis ketinggian. Nah, semakin lebar ini jaraknya, maka itu menandakan semakin landai, datar. Tapi semakin rapat garisnya, itu semakin tinggi di keadaan sebenarnya. Seperti ini nih. Berarti ini beda tingginya dan ini semakin tinggi. Jadi beda tingginya itu semakin berbeda dan ini menunjukkan dia tinggi ke sini. Jadi berarti ini sebagai bukit atau gunung. Ya, seperti ini nih. Nah, bukit. Nah, ini kalau sudah terbiasa membaca ini, kita bisa tahu mana yang dataran rendah, mana yang tinggi. Nah, kalau hijau-hijau ini kita bisa lihat di sini. Ini kan hutan. Nah, jadi pola ruangnya kita bisa lihat sini ada hutan, ada pemukiman. Yang kecil-kecil hitam ini pemukiman, kemudian gedung-gedung nih, gedung pemerintahan atau gedung sekolah atau kantor dan sebagainya. Kalau yang hijau, ya ini kita bisa lihat di sini nih, ini ada hutan, ada yang lainnya. Kalau yang seperti ini apa? Yang biru kita bisa lihat juga di sini ya. Kalau kita perbesar, nah di sini kan, ya garis-garis pun bermacam-macam simbolnya dan ini standar simbolnya ya. Ada batas desa dia seperti garis titik-titik, ada titiknya ada 4. Kalau kecamatan 3, kalau kabupaten kotip 2, kalau provinsi 1. Nah, kemudian tadi yang pewarnaan, nah ini dia. Tadi kan banyak sekali hijau. Nah, hijau itu apa? Hijau itu ada hutan, ada yang tapi yang agak-agak sepertinya jarang di semak belukar. Kalau yang agak rapat sedikit halus tegal. Kalau yang begini kosong hutan. Nah, sawah itu disimbolkan seperti ini nih. Jadi ada miring-miring dan kemudian dia seperti bata ini. Ini sawah. Kalau yang simbol seperti ini sawah tak ada hujan. Nah, inilah simbol standar. Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang. Nah, seperti ini. Ini sawah nih. Ini sawah kan. Kalau lihat sini kan sawah. Terus nih sawah tak ada hujan. Ya sama-sama sawah. Tapi ini tak ada hujan. Nah, biasanya itu sudah bisa ketahuan. Kalau dia di daerah lembah dan banyak ada sungai, itu sawah irigasi. Tapi kalau dia sawahnya itu tidak ada sungai, itu dia adalah tada hujan. Contohnya ini tada hujan ya. Lihat ini kan.
Kenapa dia menjadi tanda hujan? Nah, ini kita bisa baca peta aja. Ini sudah bisa kelihatan. Mana di sini kan sungai, mana sungai? Sungai nggak ada. Atau jarang sungai di sini. Jadi ini mayoritas tak ada hujan semua. Luas sekali tapi tak ada hujan. Tapi yang di sini, nah ini masih tak ada hujan semua ini. Dari sawah memang, tapi sawahnya tak ada hujan. Nah ini di sini, ini udah irigasi ya. Ini masih tak ada hujan semua. Nah irigasi, biasanya dia itu adalah dekat dengan sawah, sungai. Ya. Ada sungai di lembah, itu daerahnya subur, ada aliran sungai, nah itulah tempat di mana biasanya sawah-sawah yang irigasi, sawah irigasi. Nah, ya daerah sini ya. Kalau di sini malah nggak ada ini tanah, ini nggak, kosong nih, tanah kosong. Mungkin hutannya belum di ini lagi, tanam lagi. Nah, tapi kita tadi membacanya bukan ini ya. Yang kita sedang baca itu tadi adalah proyeksi ya, karena kita kan sekarang lagi belajar tentang GPS. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita harus paham nih sebagai geograf apa saja ini isi dari peta itu. Kadang-kadang kan kita ini ya hanya menggunakan yang penting saja kita gunakan, ini udah yang lainnya nggak terlalu peduli dan juga nggak ngerti apa sih ini. Nah, kita lihat di sini ini judulnya peta rupa bumi Indonesia, skalanya 1/10.000. Ini juga kita harus terbiasa nih skala-skala ini. Jadi kalau 10.000 di dalam pikiran kita sudah terbayang. Ya. 10.000 ini detail. 5.000 itu sangat detail sekali. 5.000 itu paling detail ya. Meskipun ada yang lebih detail lagi untuk untuk peta kadastar ya, peta tanah itu detail sekali 1/100 atau 1 banding ya 10 kalau tanahnya kecil ya, 1/100 lah, 500. Yang 1.000 itu ukuran kabupaten kota. 10.000 ini ya bisa kabupaten kota juga. Nah, ini 10.000. Kemudian lembarnya 12 karena ini dari proyeksinya ini, kemudian kan dipecah-pecah kotak-kotak ini. Nah ini di mana sih belahan ini nih? Belahan atau bagian ini? Ini adanya di ini. Di 129446. Dari mana penomoran ini? Penomoran ini ya dari yang membuat peta. Siapa yang membuat peta? Yaitu BIG, Badan Informasi Geospasial, yang memang ditunjuk instansi yang ditunjuk resmi dari pemerintah di bawah koordinator perekonomian. Kenapa di bawah koordinator? Karena dia mengkoordinir semua kementerian untuk penyediaan peta dasar. Itu kalau dia di bawah kementerian, itu nanti sama kedudukannya dengan kementerian-kementerian yang lain. Oleh karena itu dia di bawah koordinator, Menteri Koordinator Perekonomian. Karena bisa jadi ini bernilai ekonomis ya untuk perizinan usaha untuk dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena itu ada kebijakan one map policy, kebijakan satu peta. Kenapa jadi kebijakan satu peta? Karena dahulunya itu setiap kementerian, instansi punya peta masing-masing. Jadi kalau di overlay beda semua. Overlay itu ditumpang tindih ya. Petanya itu beda, nggak sama dia. Lokasi ininya ini nggak sama, batas wilayahnya itu kan bermasalah. Kalau wilayahnya itu sedikit, nah itu tidak masalah. Tapi kalau sudah melewati luas daerah ya, seperti batas ini kan. Batas desa saja bisa konflik antar desa yang satu dengan desa yang lain ya. Kok ini bergeser batasnya gitu. Atau antar provinsi juga sama. Atau yang lebih luas lagi antar negara. Wah, ini bisa perang. Perbedaan batas wilayah antar negara itu. Nah, karena sangat penting sekali peta itu. Untuk mengunci dan menjadi kesepakatan dari semuanya.
Jadi kesepakatan kita berdasarkan peta ini luas wilayah kita itu memang dibatasi atau disepakati seperti ini batasnya. Nah dari situlah jadi menjadi hukum, ketetapan hukum. Nah tidak bisa merubah-rubah karena sini ya. Kalau merubah ada konsekuensinya. Nah coba lihat sini. Ini kan ini insertnya. Jadi di daerah mana sih ini? Oh ini ternyata ini kan dari sini ya. Ini dari sini nih. Dari sini 06 ya di daerah 0637 06 ya daerah. Ini aja udah 6. Berarti sekitar sini. Terus kemudian 106 47 ya sekitar sini. 47 ya, 47 oh sekitar sini ya. Jadi sekitar sini berarti. Ya. Nah, ini di bagian ini Ciketerek. Nah, kemudian kita lihat lagi di bawahnya. Proyeksinya apa? Transfer Mercator. Ya, silinder. Sistem gridnya, grid geografi dan grid universe transfer Mercator. Nah ini UTM. Nanti kita lihat di bawahnya. Datumnya, apa datumnya? Datum Geodesi Nasional 1995, DGN. Kan datum ada yang lokal dan internasional. Nah, kali yang WGS 84 internasional. Ini kan datum nasional, datum lokal. Apa sih datum itu? Kita tuh pelajari kemarin, pekan lalu di geodesi dan geomatika. Jadi datum itu adalah data-data terkait dengan koordinat. Nah, kemudian datumnya vertikal, satuan tinggi meter, selang konturnya 5 meter. Nah, selang kontur nanti ini 5 meter. Nah, siapa? Ini masih belum berubah nih. Bakosur Tanal nih sebelum BG itu nama yang baru. Sebelumnya dia bernama Bakosur Tanal. Badan Koordinasi Survei Pertanahan Nasional. Nah, kemudian nah ini nih ada keterangannya. Ya, ini ada bangunan yang titik-titik tadi itu, ada MS, masjid, GJ, gereja, PR, pura, FH, vihara, dan seterusnya ini. Nah, kita juga ini juga di sini dicetak kapan ini 99 berarti survei lapangan 99. Dipakai apa dia? Foto udara skala 1/30.000 tahun 94 secara fotogrametri. Yang melakukan adalah ini Bakosur Tanal. Peta ini referensi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional. Jika terdapat kesalahan pada peta ini harap memberitahu kepada Bakosur Tanal ya kalau memiliki kesalahan. Nah, ini yang kita maksud ya. Ini pembacaan koordinat. Koordinatnya koordinat apa? Koordinat geografi. Nah, geografi. Koordinat geografi adalah koordinat yang di sini. Koordinat geografi itu adalah koordinat yang memakai sistem lintang dan bujur, ini kan lintang lintang selatan, bujur timur. Nah, ini maksudnya ini apa? Kantor daerah, dia letaknya di mana gitu. Nah, dia pakai apa? Pakai koordinat geografi. Ini membaca cara membacanya. Nah, ini adalah koordinat geografi. Ciri khasnya geografi adalah koordinat geografi adalah lintang bujur. Bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatan. Nah, itu kalau Indonesia hanya timur selatan ya. Nah, kalau negara lain nanti beda lagi. Itu karena Indonesia nggak akan ke bujur barat dan juga nggak akan ke apa? Kalau bujur timur ya, kalau bujur lintang utaranya ada sih lintang utaranya. Kalau ini nih tidak yang di BB enggak, tapi BT. Kemudian, nah ini yang kita. Ini koordinat UTM. Kalau tadi koordinat geografi. Nah, koordinat artinya koordinat ya. Koordinat. Nah, ini katanya kalau kesalahan kan bilang ke Bakosur Tanal. Kesalahan pertama mengatakan ini ada kesalahan nih. Koordinat kurang R.
kurang R nih. Nanti, tapi belum udah nggak ada. Jadinya BIG. Bisa diinformasikan nih, kurang R. Nah, ini sebagai pembatas masalah. Ini sebenarnya peta nasional nih, masih ada kesalahan nih. Apalagi kalian ya yang ngerjakan tugas kuliah. Nah, ini aja nih udah pemeriksaannya berlapis ini, tapi masih salah juga ini. Kurang R. Yang sedikit sih kecil sih kesalahannya, bukan kesalahan fatal. Nah, di sini coba lihat satuannya. Dia satuannya ada meter 92 900 karena dia memang sistemnya beda dengan yang koordinat ini. Ya, sistemnya beda. Nah, ini kan geografis ya, tuh 6 Pak, derajat 50. Ya, kenapa? kalau itu kok kenapa angkanya kecil, Pak? Yang mana? Itu kan ada itu yang kayak yang di timur 92-nya kecil, 60-nya besar gitu, Oh Pak. iya iya. Ya ini sistem penamaan nih. Jadi nanti menuk-menuk menandakan seperti ini juga. Ini kan ada 106 derajat 50 apa namanya? Menit terusnya detik 48. Nah, ini sistem ya, sistem penamaannya dari mereka. Gitu. Sama seperti peta zonasi. Zonasi itu juga ada penamaannya juga sih. Sistem penomorannya itu beda. Angka-angkanya ini. Jadi, nah di sini aja nih. Timurnya 92 60 05 92 60 05 07 04 07 04 100. Berarti ini grid sebelah kiri dari grid sebelah kiri dari titik tersebut terbaca 9260. Ini kalau ingin membaca ini lokasi dari KD nih misalnya. KD di sini. Nah, ini ada zona-zonanya juga nih. Nah, ini zonanya dia 48. Kalau nanti kalau ini kan zonanya beda lagi ya. Indonesia kan tadi 106. Kalau dia bedanya zonanya nih 48. Nanti 48 juga ada yang S apa yang U. S itu misalnya selatan atau utara. Ini kalau Indonesia yang selatan. 48S. Nah, ini disebut dengan koordinat UTM. U atau UTM. Universe Transverse Mercator. Nah, ini jadi perbedaan apa koordinat geografi dan koordinat UTM. Ini setiap peta-peta standar ada, dia akan memberitahu ininya petanya. Nah, di sini kan kita bisa membaca. Di mana ada letak ini? Ini di sini nih. Tuh, ini kan. Ini kadang-kadang kita bingung juga nih angka apa sih di sini. Terus ada lagi angka di sini. Kalau kita perbesar ya. Perbesar tuh nanti akan kelihatan. Nah, nih. Ini kan M ya, itu tuh meter. Nah, itu timur. Ini M juga tapi utara. Ini kan karena dia M meter berarti dia adalah koordinat UTM. Sebenarnya sama saja. Ini kan dia lokasinya di sini nih titik. Titik ini itu kalau dalam sistem UTM dia bacanya ini 7075257 MT atau yang sebelah vertikalnya 9258097. Nah, kalau koordinat geografis berapa angkanya? Angkanya juga sama, angkanya ada, titiknya sama, tapi angkanya beda dibaca oleh geografis. Berapa ini? Tapi ini kadang-kadang dia buram ya. Tapi kalau yang aslinya sih jelas ini karena udah di scan atau apa. Jadi gambar pecah. Di samping itu dia warnanya sama lagi sana, hijau-hijau. Jadi ya udah jadi saru, samar. Sebenarnya dia ada ya kalau kita besar. Nah, ini nih. Geografisnya adalah ciri khas geografis tadi, lintang bujur. Derajat, menit, detik nih. 6 derajat, 42 menit, 30 detik. Ini juga sama. Tapi ini udah sulit terbaca nih. Udah gitu ada yang hitam-hitam lagi nih, gedung-gedung perumahan nih. Nah, kadang-kadang itu tuh sulit terbaca nih kalau yang. Nah, ini juga masukan nih. Tadi kan kata dia ini kalau ada itu, nah ini. Jika terdapat kesalahan, harap memberitahu. Sebenarnya bukan kesalahan, cuma kita nggak bisa baca. Ini kalau bisa angkanya. Tapi kadang-kadang tuh udah jadi standar ya. Jadi warna-warna di sini udah jadi standar. Kadang juga kalau mau merubah peraturan. Mungkin peraturannya BIG atau peraturan kementerian. Di sini kenapa hitam untuk yang
UTM bisa jadi udah diatur dia. Terus yang ini warnanya merah. Tapi kalau memang ada perubahan nih, kalau bisa diganti, jadi nggak kebaca. Sulit untuk terbaca ini, apalagi yang ini nih. Kalau UTM karena di luar, dia terbaca nih. Sebenarnya bisa juga dibaca. Dari mana? Ya dari sini aja nih. Ini kan 20 di sini nih. Kalau dia di sini, ya berapa di sini? Terus kemudian terdekatnya juga 20. Gitu. Baik itu ya. Jadi ini adalah koordinat. Nah, yang paling penting tadi ya. UTM dan geografis. Ini berguna pada saat kita melakukan pembacaan terhadap peta dan menentukan lokasi jika kita ingin menentukan lokasi di mana kita berada atau objek-objek apa yang kita ingin identifikasi ya, lokasinya di mana. Baik, kita masuk ke dalam materi yang ini. Itu sebenarnya tadi itu pendahuluan aja tuh ya, tapi terlalu lama juga pendahuluan. Ya baik, ini kita lihat sini ada GPS, remote sensing, GIS. Nanti kita pelajari masing-masing semuanya. Sekarang kita GPS terlebih dahulu karena ini seperti satu rangkaian ya. GPS ini untuk akuisisi data, untuk mengambil datanya. Remote sensing juga sama mengambil datanya. GIS pengolahnya hingga menjadi produk di dalam peta yang kita gunakan. Nah, GPS atau Global Positioning System dia adalah ukuran ya gaya berat bumi dan geodesi atau geodesi fisik. Ya, hubungannya dengan geodesi ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita kan belajar geodesi kan dan geomatik. Dan pengembangan disiplin remote sensing dan GIS. Nah, jadi zaman dahulunya berlomba-lomba negara itu untuk mengembangkan pengetahuan terhadap lokasi yang akurat, yang presisi, yang tepat di mana itu, karena itu sangat penting sekali dalam bidang militer. Ini kan militer nih. Jadi waktu itu kan antara Uni Soviet dengan Amerika, wah ini saling berebut pengaruh dunia waktu itu. Banyak negara-negara itu yang ikut mau kemana, blok Soviet atau blok Amerika, blok komunis atau bloknya kapitalis, gitu kan. Sampai era perang dingin itu semua negara ikut, termasuk ya Indonesia juga terpengaruh oleh keadaan ini. Sehingga di bulan Oktober ya, nah itu salah satu G30S ya ingin apa namanya, jadi Indonesia ini berkiblat ke Soviet, Uni Soviet waktu itu. Nah, ini mereka mengembangkan pengetahuan atau teknologi dari navigasi ini. Ke navigasi kan yang paling penting itu. Ya, jadi di mana lokasi kan kalau ingin meluncurkan rudal atau targetnya kan harus ketahui lokasi di mana. Gitu. Jadi jangan sampai salah sasaran, malah kena warga sipil atau balik lagi ke wilayahnya sendiri. Mereka saling memacu ilmu, memacu pengetahuan teknologi untuk menemukan sistem yang paling tepat. Gitu. Nah ini didasari oleh sistem navigasi sebelumnya, yang mereka juga sebenarnya sudah memiliki ya, navigasi kuno. Seperti dalam dinding-dinding itu kan ada navigasi menggunakan bintang, menggunakan rasi-rasi itu. Kemudian juga ada yang menggunakan kompas. Kompas itu mana utara, mana selatan, itu yang paling sederhana sekali sehingga tidak tersesat. Nah, kalau kita tersesat kan kita juga orientasinya meskipun di kota kadang-kadang tersesat juga ya. Ikuti sebuah jalan-jalan ternyata wah ini kemana? Nah, kita patokannya ya utara kemana nih, selatan kemana, barat timur kemana. Nah, misalnya kita tersesat ingin ke tempat rumah kita arahnya kemana? Utara, nah, berarti
arahnya kita ke utara, jangan sebaliknya ke selatan, malah tambah jauh. Meskipun sekarang sudah ada Google Map ya macam-macam, tapi kadang-kadang kan HP baterainya mati itu, atau mungkin kotaknya habis sehingga nggak bisa dipakai kan. Nah, akhirnya cara primitif, adik kita orientasi sendiri utara selatan dan juga tanya-tanya, akhirnya jadi nanya ke teman. Coba kalau di hutan atau apa, nanya siapa. Nah, jadi sistem navigasi ini penting. Pak, Ya. katanya kalau di hutan kayak gitu lihat ke jaring laba-laba, katanya laba-laba tuh selalu bikin jaringnya ke utara, Pak. Oh ya benar juga tuh ya. Nah ini bagi yang apa, bisa jadi begitu penduduk gitu ya, menggunakan alam ya. Pak, emangnya benar Pak, kalau misalnya lumut itu tanda kehidupan Pak? Ya bisa jadi tuh lumut itu jadi apa namanya, yang pertama kali hadir. Contohnya apa? Contohnya kalau ada pulau yang biasanya kan di tengah laut ya. Indonesia kan ini kaya dengan dan luas dengan lautan. Nah biasanya ada pulau-pulau yang muncul dari apa? Jadi ada pulau yang muncul, ada pulau yang tenggelam. Nah, itu kan ini. Kenapa seperti itu? Karena bumi kan bergerak. Dia bergerak terus bumi itu. Nah yang membuat dia tidak bergerak adalah gunung-gunung sebagai tiang pancangnya itu yang menancap gitu. Ya seperti tiang pancang gunung-gunung Indonesia kan gunung-gunung ya. Jadi mungkin barangkali bergeraknya tidak terlalu ini besar, tapi bergerak terus. Nah itu juga yang menyebabkan penurunan muka laut tuh yang ada di Jakarta tuh kemarin dibahas. Jakarta itu akan tenggelam dalam 2000 berapa itu kan. Karena buktinya apa? Yang pinggiran-pinggiran pesisir itu lama-lama tenggelam. Ya itu menunjukkan memang bumi itu bergerak. Kenapa bergerak ya? Karena lempeng tadi, lempeng daratan dan lempeng benua yang dia bergerak. Yang membuat bergerak apa? Sumber energi di bawahnya itu, inti bumi yang sangat panas. Itu dia seperti seperti kita memasak air. Ya. Masak air kan kalau tidak panas, air itu tidak bergerak. Tapi kalau dia bergerak, kalau dia panas, terus kalau panasnya stabil mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi kalau mungkin ada perbedaan panas atau lain-lain. Nah, bumi itu intinya kan panas sekali di bawah tuh. Panas sekali, berapa ribu kalau pakai derajat Celcius atau Kelvin. Nah, dengan panas seperti itu, di atasnya kan batuan. Nah, kita sudah mempelajari itu di geografi fisik. Di bawah kan batuan ya. Nah, batuan itu kalau terus ke bawah lagi itu panas sekali. Jadi atas itu batuan. Nah, kemudian baru di paling atas lagi adalah pedologi yang kita pelajari, itu tanah. Nah, batuan ini kan dia ada lempeng-lempengnya yang sangat luas sekali. Jadi ada lempeng ya kerak-kerak seperti itulah. Ada lempeng daratan dan lempeng benua dan lautan, samudra dan lautan itu. Nah, ketika dia bergerak, itu karena panas tadi itu kan dia bergerak. Yaitu pulau-pulau ikutan juga bergerak gitu. Bergerak. Nah, baik lagi ke sini. Jadi navigasi itu penting tadi ya. Di hutan tadi ya, ada jaring laba-laba. Ataupun kalau menandakan sudah sore, pasti kelawar keluar. Nah, sudah sore ini, sudah mau malam. Gitu. Ataupun kalau di laut itu, kalau sudah ini pasang gitu, air laut, nanti itu mendatangkan apakah ini awal bulan, apa pertengahan bulan, atau ini. Nah itu yang paling hebat ya orang-orang yang setempat yang bisa membaca tanda-tanda alam gitu. Nah jadi navigasi itu penting, navigasi agar kita tidak tersesat. Itu paling sederhana tujuannya, agar tidak tersesat. Kalau penggunaan yang lain lagi banyak sekali, termasuk kepemilikan. Nah,
kepemilikan wilayah itu harus ya menggunakan navigasi juga. Artinya untuk mengetahui wilayah kita di mana. Nah, kemudian dia berkembang terus ya. Sampai keluar, kemudian muncullah teknologi alat-alatnya. Ini sangat berkembang di dunia kemiliteran. Kenapa? Karena dipacu. Kalau perang itu kan jadi memacu kekurangan senjata, akhirnya dipacu membuat senjata yang paling hebat, paling canggih. Jadi memacu terus gitu. Ini. Jadi di satu sisi emang bagus ini, teknologinya berkembang dengan cepat. Tapi di sisi lain berapa juta orang yang harus kehilangan nyawa itu dengan peperangan nih. Kalau bisa jangan ada peperangan. Nah, ini dengan nodal sistem itu semakin berkembang mereka di teknologi. Bahkan sebenarnya teknologi yang kita gunakan di masyarakat ini adalah teknologi yang sudah ketinggalan. Kalau yang paling terbaru itu tidak dikeluarkan, ya, terutama bagi negara-negara yang maju dan terutama di bidang militer, dia tidak akan keluarkan itu. Seperti yang Google Maps gitu-gitu kan, itu memang sudah ketinggalan. Kalau mereka sudah punya lagi sistem yang lebih canggih lagi dan itu belum dikeluarkan. Ya. Karena kan risetnya saja sudah mahal. Terus kemudian teknologinya juga dengan alat dan ilmunya dan karyanya ini juga mahal. Jadi tidak bisa sembarangan dilepas keluar gitu. Nah, akhirnya keluarlah ini GPS. Ya, ada kronometer awalnya ini. Awalnya kan kompas. Ini paling sederhana sekali, kompas. Kemudian kronometer. Kemudian ground based radio navigation. Kemudian ada lagi GPS, satelit. Jadi dari GPS. Nah, bagaimana cara kerja GPS? Ternyata GPS ini menggunakan satelit. Ya, jadi bisa menentukan koordinat yang pas itu di mana. Ya, kenapa ojol itu dia tepat. Nah, kalau ada permintaan dengan dilakukan sistemnya itu, ada permintaan dari user, dia ingin dijemput di lokasi X. Nah, dia memberikan mengirimkan posisinya. Nah, itu kan GPS sebenarnya, koordinat lintangnya. Cuma kita nggak sadar aja, itu sebenarnya pemetaan. Kemudian oleh si drivernya ditangkap pesan itu, dan dia tahu di mana posisi dia. Dan kemudian dia lihat, ini berapa kilometer jaraknya. Dan kemudian dia mengarah ke sana, menuju ke sana. Dan ketika sampai tepat di situ, di pintu rumah. Nah, itu berarti kan teknologi GPS itu sangat akurat ya. Meskipun itu nantinya butuh pembaruan data. Maksudnya apa? Maksudnya kan satelitnya itu kan bisa jadi nanti objek itu kan berbeda. Nah, sebagai contoh ya, kalau nggak diperbarui itu ya Google Map tuh. Dahulunya ini jalannya satu arah. Ternyata sekarang udah dua arah. Nah, atau tadinya di sini ada halte. Nah, ternyata udah nggak ada. Nah, itu karena ternyata dia memakai data petanya itu yang tahun berapa gitu. Jadi itu juga harus diupdate terus gitu. Diupdate. Itu kalau itu sudah karena datanya ya. Di samping juga harus survei. Makanya kan kalau mereka kan punya tim survei yang mensurvei sampai ke detail-detail itu. Dahulu ada peta Gunter tuh namanya, Gunter. Itu dari luar negeri itu Gunter. Tapi dia memang membuat peta yang sangat detail ke semua negara, termasuk Indonesia itu. Tapi dia di kota-kota besar tuh dibuat peta itu sangat detail sekali. Tapi sekarang sebenarnya udah ini ya, udah nggak terlalu terlihat. Dahulu sangat terkenal tuh peta Gunter. Dia data sampai jalan, lingkungan itu ada semua yang tidak bisa dibuat oleh peta-peta kita yang standar itu. Ya, dia sampai karena itu tim surveinya dia sampai nama gangnya itu. Nah, itu juga harus didetailkan. Nah, ini GPS ini adalah dari 24 satelit ya. Ini juga ini pada perkembangannya 78, 93, kemudian berkembang terus. Akhirnya dia adalah menggunakan. Awalnya dia hanya menggunakan
ini 24 satelit. Lama-lama ya. Oh, ini masih 24 satelit kemudian. Nah, ya. Jadi GPS sendiri ini dia dikembangkan oleh ya ini Amerika, memang US gitu. Jadi memang bidang kemiliteran ya, Department of Defense, Kementerian Pertahanan. Jadi memang banyak teknologi itu yang terpacu oleh kemiliteran, bidang kemiliteran. Karena kalau itu kan udah hubungannya dengan nyawa tuh. Siapa yang paling ini dia, kalau dia ini kan bisa kalah, bisa terbunuh. Karena taruhannya nyawa, jadi orang harus dipaksa untuk cepat berpikir agar jadi bunuh dibunuh. Wah, tapi bahaya sekali bahasanya itu. Kalau ketinggalan bisa dibunuh, lebih baik membunuh gitu. Nah, itu ini kurang bagus juga sebenarnya. Nah, ini sistem navigasi dalam penentuan posisi. Oh, ya udah sudah sedunia nih. Ya karena terus berkembang terus ini. GPS-nya ini. Dia cepat, akurat ya, murah. Ketelitian, kecepatan dan waktu. Nah, bagaimana cara kerja GPS? Jadi cara kerja GPS itu adalah kita jadi satelit itu dia mentransmisikan data navigasi dalam bentuk sinyal. Kemudian sinyal menggunakan kode transmisi. Setelah itu satelit dikontrol oleh 5 stasiun bumi. Maksudnya stasiun di bumi 5 dan 4 stasiun bumi. Bekerja otomatis sebagai pengontrol utama. Kemudian penulis menghitung semua data, lakukan korelasi dan melakukan posisi display. Nah ini, jadi ini posisi, misalnya posisi kita ya di sini, atau posisi gedung, atau posisi yang kita inginkan. Misalnya kita berada di mana nih kan di lokasi ini. Nah ini akan dibaca oleh satelit. Satelit itu tidak satu, ini di sini aja ada 4. Kan kalau tadi kan satelitnya itu ada berapa? 5, 4, 9 kan. Nah, dia akan membaca lokasi ini. Jadi dia akan memberikan ini di lokasi sekian, 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 sekian. Jadi dari 4 ini atau 5 itu akhirnya bisa terdeteksi di mana X-nya, Y-nya, Z-nya, dan T-nya. Ini kan koordinat. Ini kalau ini kan tingginya nih. Nah, dari sini jadi semakin akurat ketelitiannya ini. Nah, setelah GPS ini selain yang tadi itu membaca posisi, ini untuk apa saja sih? Jadi dia adalah untuk membaca terkait dengan jarak, informasi, dan sebagainya. Kalau ini, oh ya ini penerimaan GPS. Jadi dari satelit GPS itu dia bisa menyaringkan sinyal dan ditangkap oleh ini alat navigasi hand atau geodetik. Terus juga pemetaan. Penerima GPS itu dari satelit dia untuk navigasi, pemetaan, dan geodetik. Terus kemudian waktunya. Nah, ini salah satu contoh satelit GPS. Jadi satelit kan bermacam-macam ya. Ada satelit GPS, ada satelit remote sensing, ada satelit untuk ya macam-macam ya kegunaannya itu. Nah, kalau yang khusus GPS dia punya sendiri satelit GPS untuk menentukan lokasi dari yang sudah diterbangkan. Sepertinya punya asing ya, bukan punya nasional. Nah, GPS ini dia didukung oleh 27 satelit. Ketinggiannya ya di luar angkasa sudah. Kan satelitnya tuh berputar-putar dia, sehingga dengan banyaknya satelit itu dia bisa menentukan posisi yang tepat saat kita berada. Akuratnya sangat tinggi, panjangnya berat satelit 930 kilo berat. Kemudian komponen GPS, nah GPS ini
Dan GPS itu dia punya komponen. Apa saja komponennya? Dia ada monitor, ada user, ada GCP nih, ground control system. Ini untuk mengikat pada citra. Sehingga kalau ditempelkan itu sama. Nah, ini ada GPS. Satelitnya banyak mengitari bumi. Mengitari bumi, dia satelitnya 21 tambah 3 24 satelit. Orbitnya 12 jam. 2.200 km. Sinkronasi waktu. Mengamati sinyal, hitung posisi kecepatan, dapatkan informasi mengenai waktu. Ini adalah tentang segmen dari GPS. Jadi dari stasiun buminya, ya kemudian kalau ini stasiun satelit di luar angkasa memberikan sinyal, ditangkap. Nah, ini yang kontrol. Nah, ini penggunanya. Oh, kontrol segmen itu di dunia di mana saja. Jadi ada beberapa, termasuk nih Indonesia nggak termasuk ya. Di atas sekitar Korea atau bukan Korea, ini daerah ini Pasifik ya. Ya. Berarti yang megang Amerika semua ya, Pak? Iya, karena kan perkembangan dari Amerika. Ya. Jadi makanya kan HP itu kan sebenarnya sudah ada GPS. Jadi ketahuan sebenarnya kita kalau ingin dicari. Cuma kan kita, ya siapa kita, bukan orang ini kan orang penting gitu. Kalau yang orang penting bisa langsung diamati di mana dia sedang bergerak. Kemudian bahkan sampai kalau yang sudah canggihnya ya di sekelilingnya atau orang gambarnya ketahuan dia. Bahkan lebih canggih lagi dengan suaranya juga. Kalau adanya penyadapan, kalau itu hubungannya dengan penyadapan. Penyadapan. Jadi HP-nya itu kalau dinyalakan GPS-nya langsung kedetek kita di mana lokasi kita. Gitu. Kalau HP-nya dimatikan ternyata bisa juga masih terdetek juga lokasinya. Ininya ya kan memang sudah dirancang ya. Seperti itu. Makanya data-data pribadi itu kan banyak yang jatuh ke umum, itu sebenarnya berbahaya. Seperti lokasi. Barangkali kalau kita sih nggak terlalu berbahaya ya, karena mungkin rekening kita belum sampai triliunan atau miliaran ya. Atau kita juga masih, ya alhamdulillah nggak punya musuh lah. Coba kalau yang banyak punya musuh, ketakutan mereka. Kemudian uangnya triliunan, miliaran, kan ketakutan juga. Nanti takut-takut dibobol tabungannya, rekeningnya. Jadi data itu mahal. Nah, ininya apa namanya, data-data pribadi itu kalau bisa jangan dibocor. Ini beberapa kali kan bocor terus data-data pribadi itu. Terutama bagi yang punya kepentingan itu sangat ketakutan mereka. Ya, bahasanya bayangkan kan yang tadi yang punya rekening miliaran, ini kan ketakutan nanti bisa dibobol nomor rekeningnya. Atau kalau yang memang ini takut nyawanya ini dan sebagainya. Kalau kita orang baik-baik saja sih, ya ini enggak sih, seolah lancar-lancar. Nah, baik lagi ke sini, metode GPS ini dia. Jadi dia, ya ini kalau dalam geodesi ada hitung-hitungannya ya, pusing kita kalau ini ada metodologi apa modelingnya, model matematikanya. Bagaimana ininya kan, lokasi di sini perhitungannya. Nah, tapi kadang-kadang dalam software itu sebenarnya kalau diilmiahkan tuh banyak sekali matematikanya, kuantitatifnya. Tapi biasanya kita gunakan yang mudah saja gitu. Nah, dia jadi sudah bisa ini. Instruksi yang kita berikan langsung dia eksekusi. Padahal tuh kalau dijabarkan
ke apa? Bahasa pemrogramannya. Wah, itu jelimet sekali. Bahasa pemrogramannya. Nah, itu juga seperti halnya pembuatan robot. Robot mungkin ini hubungannya dengan elektro ya. Robot itu bisa ngangkat tangan, bisa berdiri, bisa duduk, kakinya bisa bergerak. Itu bahasa pemrogramannya itu kan diatur ya, sehingga dia bisa menerima perintah, kemudian dia bergerak. Berarti bayangkan saja kalau manusia ini kan robot saja itu luar biasa harus ininya. Nah, manusia ini bergerak itu berarti secara matematikanya luar biasa itu hitung-hitungannya kan. Ya, bergerak sedikit aja itu robotnya kan nggak bisa bergerak banyak ya, karena mungkin dia baru bisa dibuat bahasa pemrogramannya hanya bisa mungkin hanya jalan beberapa langkah, bentar ya, atau menggerakkan tangan juga ya sedikit aja balik-balik tangan atau bagaimana ya. Kalau manusia, nah itu bukan balik tangan lagi malah bisa mukul orang. Nah, itu ternyata hitungan apa namanya secara matematikanya modelingnya itu bagaimana itu sudah sangat rumit sekali. Nah, dengan rumitnya itu malah digunakan manusia untuk berbuat keburukan. Nah, itu nggak bagus ya. Harusnya digunakan untuk tangan atas lebih baik tangan bawah. Gitu. Bukan malah memukul kan. Nah, itu kan sudah diberikan tuh ininya. Nah, kemudian langsung lagi. Ini satelit yang satelitnya kan di luar angkasa dia muter-muter saja di orbitnya, dia nggak akan lepas dari orbit karena dia seperti udah tertarik, dia kan ada gravitasi juga, jadi benda-benda langit itu dia tergerak, terikat atau terkena gravitasi dari apa? Dari matahari. Nah, dia akan muter-muterin matahari terus seperti manusia ini. Kita kan gravitasinya ya ke bumi ya, jadi kalau benda dilempar ke atas pasti turun ke bawah. Air itu pasti mencari yang paling rendah itu. Batu kalau jatuh dari atas longsor ya pasti ke bawah karena ketarik oleh gaya gravitasi. Nah, ini juga nih satelit dia mutar saja. Ya dia tapi dia ketariknya dengan bumi. Ya, dia muter-muter bumi aja dia. Nah, ini satelit ini. Satelit dari si GPS ini. Nah, jadi di sini ini kan ada satelit, kemudian ada 2. Nah, ini kalau ini menerima dari satelit di atas nih di bumi. Nanti dari sini dari satelit ini dia mengirimkan pesan ke penggunanya. Nah, ini bisa terjadi di daratan maupun di laut. Kalau di laut, GPS di laut penting juga. Jadi untuk ya mengetahui batas wilayah, kemudian juga untuk mencari ikan. GPS jadi kalau sudah ada koordinatnya, kalau pencari ikan yang ini yang ya sudah modal besar ya, dengan kapalnya besar sekali, dia pakai helikopter juga apa untuk mencari lokasi ikan di mana. Jadi ketemu baru si pesawat kapal lautnya ini dia mendekat ke lokasi itu. Nah, mungkin pencarian ikan, tapi skala besar ya ikannya. Nah, ini jadi satelitnya banyak nih. Dia kemudian dari luar angkasa, ini dari penggunanya nih, dari kapal laut, dia memberikan sinyal ke atas. Dari atas, kemudian dia data link terhubung dengan ini yang GPS. GPS sendiri dia punya hubungannya dengan si satelit ini. Satelit ini dia membaca dari yang ini, dari usernya ini. Nah, jadi kapal itu karena dia mempunyai stasiun ini, GPS yang lain,
Jadi dia bisa lebih akurat menentukannya. Kalau ini posisinya berapa koordinatnya, kalau ini berapa sini. Kalau dirata-ratain atau dicariinnya, dia masih bisa di sini. Jadi tidak tersesat. Nah, kadang-kadang ada gangguan ya. Noise atau pseudo. Nah, ini salah satunya. Bagaimana dari sampai ini membaca posisi. Nah, siapakah yang menggunakan ini banyak ya. Militer tadi dia, geodesi ini. Fotogrametri, GIS, dan lain sebagainya. Ya, sebentar kita break dulu ya. Baik, kita break dulu. 5-10 menit.
Tes baik. Kita lanjutkan kembali. Kalau kita punya satelit Palapa ya, Pak? Iya. Satelit kita berarti itu di bawah, kalau dulu namanya LAPAN ya, Lembaga Antariksa. Kalau sekarang sudah digabung-gabung nih, nggak jelas nih sekarang. Iya, emang harusnya satelit kan bermacam-macam ya. Ada satelit untuk telekomunikasi, kemudian ada satelit untuk nanti remote sensing, penginderaan jauh tuh, untuk membuat citra atau imagery. Ada satelit untuk ini GPS ya, khusus. Jadi masing-masing punya ininya, kelebihannya. Iya kayaknya ya kita ya kepala apa ya. Tapi biasanya sih memang karena itu sebenarnya yang membuat dan ininya biasanya kita pesan itu sampai peluncurannya juga. Jadi kita tinggal pakai aja kalau sudah sampai di sana baru dipakai kepemilikannya. Tapi pembuatannya dan semuanya biasanya ya itu ke mereka yang sudah ahli membuatnya. Nah ini tadi ya, jadi ada 4 satelit di bumi dan juga ada 4 juga. Jadi 9 yang saling mengkoreksi sehingga sangat tepat lokasinya yang tadi ini udah. Jadi ini satelitnya, sistem kontrolnya juga yang tadi udah ini. Nah ini tadi. Jadi ini adalah satelit pengontrolnya itu. Kebanyakan yang di Amerika nih, Pasifik, di ini Atlantik, kemudian juga ya ini juga sama ini. Ini sama sini kan sama. Ini di belahan-belahan dunia ini. Kemudian, nah tadi ini udah, ya ini juga, nah ini bagaimana sehingga kita, nah penggunanya ya tadi itu untuk aplikasi militer, geodesi, remote sensing, GIS. Nah, fungsi dari GPS itu untuk apa? Jadi posisi dan koordinat. Jadi fungsinya dia untuk posisi, jarak, koordinat, perkembangan perjalanan, pengukuran waktu yang akurat. Nah ini alat-alat GPS seperti ini nih. Di jurusan kita punya ya beberapa alat. Ini pembuatnya Garmin, terkenal dong Garmin untuk pembuat alat GPS dari dalam ini. Nanti suatu saat nanti harusnya kita bisa praktek menggunakan ini untuk plotting lokasi ataupun tracking. Kita bisa nanti dari sini dimasukkan ke GIS, dari nanti terbaca koordinatnya jadi peta gitu. Nah ini kan satelit nih, dia menerima sinyal, ditangkap soal ini GPS. Kemudian ya ini ada ini ya satu-satu yang lain satelit lagi. Jadi banyak satelit kan, sehingga kalau yang ini dia dari sini kan ini persamaan inilah menjadi titik yang paling akurat. Kalau banyak ini sampai 4
Nah ini misalnya ada sebuah mobil yang jalan, kemudian kan satelit di luar angkasa. Ternyata di sini kan ada atmosfer yang dia mempengaruhi ini nih, satelit yang di luar angkasa ini. Nah, karena ketika dia mengirimkan sinyal kan dia terpantul pada ini yang keras, metal. Kemudian ini tiang listrik kan, elektromagnetik. Nah, ya kadang-kadang ada perbedaannya itu. Tapi sebagian besar sih akurat ya. Kemudian remote sensing nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Citra hanya sekedar ini saja. Apa namanya? GPS juga. Kenapa ini? Karena ini jadi dari remote sensing ini ya. Ini dia nanti bisa terlihat lokasinya. GPS ini untuk pembuatan GIS ini untuk pembuatan peta ya. Nanti di semester 3 ya, ada mata kuliah Applikom. Kita menggunakan software-software untuk GIS ini. ArcGIS, QGIS atau yang lainnya. Untuk bisa. Nah, sekarang adalah teorinya nih. Nanti yang ngajar tetap Bapak juga tuh, di Applikom. Di sini. Jadi dalam GIS ini dia akan menyimpan koordinat-koordinat yang tadi ya, peta-peta tadi. Tapi dia juga koordinat, dia macamnya juga bisa. Peta, foto udara, data statistik, tabel. Dimasukkan di storage, kemudian nanti dia dalam GIS ini dilakukan manipulasi, analisis, dan modeling. Sehingga keluarannya apa? Keluarannya adalah peta. Outputnya adalah peta. Laporan gambar 3 dimensi dan sebagainya. Itu sistem kerja dari GIS. Ini satelitnya. Nah, kemudian jadi ini kan ada pemerintah, ada asing, ada sosial, masyarakat. Ini bagaimana ini membuat sebuah koordinasi ya yang baik sehingga menghasilkan kalau dalam pembahasan ini kan berarti kan sistem koordinat yang baik gitu. Jadi semakin akurat. Karena kalau datanya tidak diupdate juga bisa jadi tidak akurat gitu kan. Kemudian teknologinya juga tidak diupdate juga sama. Pendanaan. Jadi kan itu tidak bisa sendiri, ada pemerintah tapi juga ada perguruan tinggi, ada rakyat, ada swasta juga. Ya baik itu. Jadi bagaimana GPS ini ya. GPS ini kan sebenarnya hanya lokasi, tapi lokasi penting. Menentukan lokasi itu. Nah, intinya lokasi itu. Nanti kalau remote sensing dia jauh lebih berkembang lagi, dan juga GPS itu malah lebih lagi. Sangat dibutuhkan sekali oleh kita nih sebagai planner itu untuk menguasai GIS. Adapun GPS itu digunakan untuk apa tadi ya? Orientasi kita. Orientasi terhadap peta di mana lokasi kita atau lokasi yang kita inginkan gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan? Pak, kalau Ya. sonar itu remote sensing juga ya, Pak? Kalau sonar itu ya dia jadi ada yang terbaru tuh ya, namanya LIDAR. Jadi LIDAR itu dia menangkap kan untuk akuisisi data, maksudnya menangkap apa namanya dalam pemetaan itu ada yang pakai foto udara atau drone. Nah ada lagi yang sekarang sistem LIDAR yang paling yang maju. Jadi sehingga hasilnya gambarnya itu lebih akurat dan bahkan seperti 3 dimensi. Gitu. Kita bisa mengetahui itu.
kan biasanya kan kita hanya 2 dimensi gitu. Nah, kalau yang di sistem LIDAR ini dengan ya, apa ya, dia mungkin pakainya apa sih, refleksinya ininya. Jadi semakin akurat, semakin ini detail, berbentuk 3 dimensi dan sebagainya. Nah ini atau ininya. Coba kalau kita lihat sebentar ya. Sistem LIDAR. Jadi kalau yang di apa namanya ini, di ilmu geodesi ya sangat berkembang sekali ya. Ya, sistemnya ya dia membaca tentang jadi ada yang bisa membaca juga dengan dari panas bumi, atau dari inframerah, atau dari ininya, sehingga yang dihasilkan itu jadi lebih ini lagi ya, lebih akurat lagi. Pemetaan LIDAR. Ya, dia pakai ya. Coba kita lihat ini ya. Pemetaan LIDAR. Kita lihat ya. Yang terbaru ya. Ya. Kalau kita lihat di sini ya. Tadi. Ya, ini kita lihat di sini ya. Apa? Nah, LIDAR ini kan jadi dia pemetaan lagi ya, tapi dengan dia pakai apa? Laser atau pakai panas juga, atau yang nanti kita lihat sini, sehingga dia lebih akurat lagi dalam akuisisi datanya. Berarti harus dari atas Pak, misal dari pesawat kayak gitu Iya, Pak. pesawat. Nah, ini kan alat-alatnya. Nah, ini jadi dia menggunakan sensor yang dipasang di pesawat ya, atau di drone, atau di kalau tidak kalau yang di luar angkasa itu ini itu pakai satelit ya. Ya. Sehingga dia nanti dapat dia 3 dimensi ya, lidarnya, keakuratannya. Jadi kalau kita lihat di YouTube-nya ya, sudah sekian di ya, pemasangan lidarnya. Pakai drone ya. Suaranya kedengeran ya? Nah, ini alatnya untuk pengukuran lidar.
Iya. Itu apa namanya? Jadi itu teknologi yang terbaru juga, LIDAR itu. Pemetaan yang ini menggunakan sistem lagi. Jadi ya sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini kan sebenarnya dasar-dasar aja nih, GPS itu terus yang lain. Ininya teknik-tekniknya ya berkembang terus, semakin maju teknologi ya itu berkembang terus itu. Tapi yang terpenting dari GPS itu adalah sebenarnya posisi tadi ya, koordinat itu yang seperti tercantum dalam tadi di awal di peta itu yang kita butuhkan tuh, posisi geografis ataupun koordinat geografis atau koordinat UTM tadi. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau misalkan mobil otonomus itu, apakah dia ngambil ngambil data sinyal dari satelit luar atau memang pure dari sensornya aja, Pak? Iya, jadi mobil-mobil yang terbaru yang canggih-canggih itu ya, itu dia memang pakai GPS itu, dia terhubung ya dengan satelit di luar ya. Biasanya mungkin dia kerjasama tuh dari pihak mobilnya itu, perusahaan mobilnya itu dia kerjasama. Karena untuk satelitnya kan nggak mungkin dia ini sendiri, pasti kan dia akan kerjasama. Jadi untuk GPS-nya ini nanti dia kerjasama dengan perusahaan apa yang memang dia menyediakan keahliannya di bidang itu ya, dan juga memiliki satelit. Nah, jadi kan satelit itu kan ada yang swasta, ada yang pemerintah. Yang swasta ya memang dia bisa berbayar ya. Seperti kita dapatkan citra-citra itu atau imagery, itu ada yang itu berbayar itu. Kalau yang citra yang Google Maps itu kan gratisan ya, itu bisa. Tapi itu bisa jadi kadang-kadang tidak update, kondisi yang terupdate gitu, yang terbaru sekali. Kemudian juga data yang detail tidak diberikan. Nah, kalau yang update sekali itu bisa berbayar. Nah, seperti tadi itu mobil dengan satelit GPS ataupun di kapal laut atau yang lainnya, mungkin dia bekerja sama dengan pihak itunya, GPS-nya itu. Seperti tadi ya ada perusahaan yang namanya tadi Garmin itu. Garmin memang terkenal itu. Dia perusahaan bergerak di bidang itu. Ya ini nih, GPS ini. Terestrial ini. Jadi banyak sekali yang para surveyor itu menggunakan itu. Salah satunya Garmin. Selain itu ada lagi jenis-jenis yang lainnya. Maksudnya merek-merek yang lainnya. Itu. Bisa jadi mungkin yang ada di mobil itu dari produk ini atau yang lainnya. Perusahaan internasional. Ya itu. Barangkali. Terus Pak, kalau misalnya dulu tuh pesawat-pesawat dulu kan teknologi GPS-nya nggak terlalu canggih tuh Pak. Itu Ya, gimana tuh? Ya, berarti dia dia tetap menggunakan peta juga, karena kan peta itu juga dari zaman kuno itu sudah digunakan peta, namun bertahap terus. Nah, yang sekarang ini kemajuannya terintegrasi dengan sistem koordinat dan sebagainya, ditambah lagi dengan tadi yang GPS, jadi menentukan lokasinya di mana. Kemudian bisa jadi mungkin ada lagi yang terbaru lagi ya, kita nggak tahu juga nih teknologi yang terbaru lagi. Jadi seperti misalnya yang tadi ya citra itu, dia bisa ke detailnya kan bisa per meter, pixelnya itu bisa meter persegi ya, 1x1, mungkin bisa lebih dari itu lagi, sehingga kalau pergerakan orang itu bisa terlihat sampai kepada orangnya sendiri kelihatan. Kalau 1:1 meter kan itu kita aja lebarnya berapa manusia ini kan cuma berapa senti, jadi mungkin bisa sampai sedetail itu, detail. Jadi
untuk mencari orang gitu misalnya. Dia ada GPS-nya, kemudian di zoom sampai kelihatan orangnya. Sebenarnya itu di binatang tuh jauh lebih hebat ya binatang itu. Burung elang itu ya dia kan bisa dari jarak kejauhan dia bisa melihat anak ayam atau tikus. Padahal kan kalau dengan mata kita nggak bisa kelihatan, tapi dia bisa melihat karena ketajaman ininya, pixel ininya. Nah manusia bisa, satelitnya kan dari luar angkasa, tapi bisa mengetahui apa orang yang sedang dicari. Bisa ada penjahat ya, bisa kelihatan dia sedang jalan atau sedang berada di rumah. Di zoom lagi kelihatan dia. Oh ini orangnya, targetnya. Bahkan ya nyamuk itu ternyata setelah di zoom itu nyamuk itu di zoom lagi tuh nyamuk itu kan kecil ya, di zoom lagi oh ternyata nyamuk itu dia seperti ini seperti robot ya. Jadi matanya itu ada 2000 mata ternyata matanya itu. Kemudian ada 4 pisau. Ada pisau untuk membedah, 2 pisau lagi untuk menghisap yang sangat tajam. Kemudian ternyata ada memiliki jantung. Nyamuk itu 4 itu untuk seperti manusia itu memompa darah itu, kemudian mengeluarkannya. Kemudian darah yang dihisap itu ada zat untuk pengencernya. Karena ketika dia menghisap darah dari manusia kan kental tuh. Atau keras atau bagaimana lah. Nah, kemudian ada pengencernya. Udah gitu nyamuk itu hidupnya hanya berapa jam, hitungan jam. Ya, atau dalam 60 jam atau 1 hari atau berapa ya. Jadi nah itu bagaimana tuh? Jadi yang satu buatan manusia, satu buatan Tuhan. Biasanya buatan manusia itu terinspirasi oleh yang dari Tuhan itu ya, seperti membuat pesawat itu kan ya, melihat burung macam-macam. Termasuk ya ini teknologi ini ya, sebenarnya terinspirasi dengan ya tadi elang itu kan seperti ini juga, mengetahui titik yang lokasi yang sehingga ketika menerkam itu elang itu dari atas dia tepat, bahkan ikan yang di laut itu bisa tepat. Nah seperti ini juga lokasi manusia itu dengan bantuan GPS tadi, pesawat juga itu bisa tepat. Nah kalau pesawat zaman dulu kan kadang-kadang ngebomnya itu salah sasaran. Kalau sekarang dengan sistem yang ini, wah itu udah tepat itu. Bahkan pakai roket-roket gitu ya, itu udah kena sasarannya gitu. Apalagi dengan drone yang militer itu kan digerakkan tanpa awak, pesawat tanpa awak itu juga dengan remote. Nah itu kuncinya adalah di sistem di itu koordinat itu. Ya, mungkin dia berarti satelit ininya itu tadi yang receivernya dan juga satelit GPS itu banyak ya, sehingga akurat ininya ketika menentukan lokasi targetnya itu jadi akurat, ketika dibom memang tepat sasaran. Jadi banyak memang berkembang di militer tapi berguna untuk sipil. Jadi seperti ini ya, untuk transportasi, untuk ya manusia dan sebagainya. Kalau kita hubungannya dengan perpetaan, tentunya ini hubungannya dengan peta. Jadi kalau peta nggak ada koordinatnya, wah itu jadi gambar. Ya, jadi petanya bagus ya, seperti tadi yang peta tadi itu. Tapi tidak ada koordinat. Mana ini lintangnya, mana ini bujurnya, mana koordinat UTM yang nggak ada. Ya itu buat apa? Karena nggak ada ini, nggak ketika kita menentukan lokasi dan sebagainya, ternyata di lapangannya tidak seperti itu, karena tidak mencantumkan koordinat. Nah, koordinat itu sangat penting sekali. Nah koordinat ini alatnya menentukan atau sistemnya atau ilmunya ya GPS ini untuk menentukan koordinat ini ya, titik koordinat. Ya, karena dia
di dalam GPS tadi kan ada satelit ya yang menentukan, kemudian ada stasiun di bumi ini juga yang mengkoordinasikan, dan ada alatnya untuk yang membaca. Baik itu GPS yang ada di HP atau laptop atau memang khusus alat sendiri GPS. Alat GPS khusus. Nah, itu dia bisa membaca. Bahkan bisa tadi itu ya, mengambil data. Artinya mengambil data itu ke lapangan, survei ya. Lokasi di mana. Biasanya begini. Misalnya ada kecelakaan pesawat di hutan ya. Kemudian tim ke sana ya. Dan menemukan kan setelah dicari-cari ketemu tempat pesawat itu jatuh gitu. Nah, kalau pakai peta saja itu kan di mana lokasinya nih kan? Masih mengira-ngira, kecuali kalau ketahuan ya, wah ini dekat sungai. Dekat sungai pun masih bingung juga. Di mana lokasi pasnya kan? Nah, dengan alat GPS itu langsung ketahuan koordinatnya. Kita klik saja poinnya di mana. Kita ambil beberapa plotting. Ini koordinat sekian, lintang bujurnya berapa. Nah, itu jadi patokan lintang bujur. Kalau ada lintang bujur, kemudian kita kirim itu ke misalnya BNPB ya. Nah, dia akan kirim helikopter atau kirim tim yang lain dengan koordinat yang sudah dikirim. Nah, itu langsung bisa terbaca itu. Begitu juga misalnya ada banjir atau kejadian-kejadian alam yang lainnya dengan mengirimkan titik koordinat itu bisa dibaca. Tapi sebenarnya sekarang nih karena kemajuan zaman ya sudah jadi perangkat-perangkat itu sudah diintegrasikan dengan GPS gitu sehingga secara tidak langsung sudah terbaca misalnya. Misalnya posisi kita di mana di lokasi tertentu, kemudian kita memberikan email atau mengirim email atau mengirim WhatsApp atau yang lainnya. Nah, itu bisa terbaca. Jadi udah terintegrasi. Bisa dibaca kita lokasinya di mana. Gitu. Tidak harus kita sendiri yang kasih nomor koordinatnya macam-macam. Karena sudah terintegrasi GPS itu ke dalam aplikasi-aplikasi lain. Nah, jadi tidak terasa ya. Jadi misalnya kita sedang kirim email atau kita telepon orang atau di lokasi tertentu. Nah, itu di situ udah terbaca kita lokasinya di mana. Gitu. Jadi udah terintegrasi jadinya dengan perangkat-perangkat yang lain. Tapi paling kira ini GPS ini ada komponen yang pentingnya itu, yaitu GPS itu yang kita ingin tekankan di sini, hubungannya dengan pemetaan. Baik, ada lagi? Pak, nanya lagi Pak. Ya. Tadi kan satelit itu kan orbitnya di luar angkasa Pak, dan dia juga dibawanya kan oleh roket ya. Dan tadi kan ada ketinggian satelit itu di 20.200 km ya, kalau nggak salah tadi. Nah, itu kalau saya mau nanya, batas antara biar dia udah nggak kena gravitasi bumi itu berapa kilo sih Pak? Apa di lapisan atmosfer ke berapa dia udah nggak kena gravitasi lagi biar nggak jatuh? Benar-benar. Itu kalau sudah keluar itu, sebenarnya satelitnya itu dari luar bumi itu, dari luar bumi. Udah bukan di dalam bumi lagi, dari luar. Di luar bumi udah keluar gitu. Jadi seperti misalnya astronot yang ingin ke bulan atau ingin ke ini, jadi dia udah keluar dari bumi. Nah, satelit juga itu dia udah keluar dari bumi. Gitu. Cuma mungkin diukurnya pun itu sebenarnya perkiraan juga ya. Jadi kira-kira dengan jarak ke bumi berapa kilometer itu. Dengan mungkin itu penghitungan secara fisika itu ya, mungkin dengan kecepatan cahaya dan sebagainya. Jadi
Ini sebanding dengan berapa berapa ribu kilometer. Nah, jadi satelit itu sudah di luar bumi, dia sudah mengitari bumi itu. Nah, bumi sendiri mengitari matahari, bulan mengitari bumi. Nah, si satelit ini dia keluar dari bumi dan dia berputar-putar mengitari bumi. Nah, makanya satelit itu dia bisa mengetahui semua posisi di dunia ini. Nah, ini yang beruntung sekali ya ini ya negara-negara yang negara-negara maju punya teknologi. Jadi dia bisa tahu negara orang lain itu dengan satelitnya mereka. Makanya satelit itu menjadi penting ya karena dia teknologi tinggi. Kemudian penggunaannya tidak hanya militer. Kalau penggunaan awal iya kebanyakan militer, tapi penggunaan yang lain juga banyak, termasuk untuk sumber daya alam gitu. Bahan tambang, minyak macam-macam itu bisa terdeteksi ya. Meskipun dia dalam potensi karena kan dia di perut bumi. Nah, ini kan yang dipelajari kita di geologi ya. Kan bisa terbaca itu dari ini peta-petanya dari ini luar angkasa ya. Ininya. Kemudian juga ada juga peta yang berdasarkan kepada panas bumi. Nah, kan ada yang dari refleksi cahaya. Dari kalau bumi ini matahari ini menaikkan cahayanya, kemudian si satelit ini kan menangkap gambarnya. Jadi terang. Ya ada juga yang ketika gelap ya atau ketika lagi ditangkap ada awan. Jadi di periode tertentu kan ada awan. Nah, akhirnya dia ketutup awan nggak bisa terbaca. Ada satelit yang dia juga ininya dari pembacaannya dari panas. Harus menjadi dari ketika matahari itu menyinari bumi, kemudian itu kan memantulkan tuh. Dan panas yang dari matahari kan sama, tapi ketika dia mengenai permukaan bumi berbeda-beda. Kalau dia mengenai vegetasi kan diserap, jadi panasnya nggak terlalu tinggi. Kalau dia kena aspal kan mantul lagi, jadi panas. Kalau dia kena gedung-gedung besar, itu juga panas. Kalau dia kena air, ya mungkin ada nggak terlalu panas ya, ada diserap juga oleh air. Nah, airnya itu ada namanya apa namanya penelitiannya itu urban heat island, heat island. Jadi kalau diartikan sebenarnya bahasa Inggrisnya itu ya panas perkotaan, urban heat island, pulau panas perkotaan. Maksudnya pulau itu jadi kalau dipetakan digambarkan itu jadi berbentuk seperti pulau-pulau gitu panasnya. Oh ini nih panasnya sedang, panasnya tinggi, panasnya. Jadi disebut dengan island, tapi maksudnya bukan island ini, bukan island yang di daratan, di lautan, bukan. Nah, jadi dengan panas itu, nah itu kecenderungannya kalau di perkotaan kan panas, ya akan lebih panas dibandingkan dengan yang perdesaan. Kalau perdesaan kan banyak ruang terbuka hijaunya, ada hutan, ada lautan, ada yang lainnya yang dia langsung menyerap panas, sehingga tidak panas permukaannya itu tidak tinggi. Tapi kalau perkotaan kebanyakan kan tembok, dia dipantulkan lagi jalan aspal, terus apa lagi kan, jadi panasnya tinggi, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang di pedesaan. Nah itu banyak tuh yang komunitas yang meneliti tentang itu. Nah satelit itu ada juga yang dia merekam yaitu panas bumi itu. Jadi selain ada yang merekam tentang lokasi, kan ini satelit GPS, ada juga yang tadi itu, ada juga yang dari gelombang, itu bisa juga. Jadi macam-macam satelit itu penggunaannya yang
luar angkasa itu. Ya, baik, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Dan kita absensi.